Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum ceramah tarawih atau mendengarkan ceramah tarawih. Dalam hal ceramah sebelum salat tarawih, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang tidak membolehkan biasanya melihatnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dijadikan rutinitas khusus setiap tahun sebelum tarawih. Kita simak penjelasan berikut ini. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Bagaimana hukum ceramah tarawih? Apakah termasuk bid'ah? Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan saya sudah terangkan ya, tidak segala hal yang dikatakan tidak dikerjakan oleh Nabi langsung berubah menjadi bid'ah. Kan tadi ada ketentuannya. Diikat dengan apa? Ada konsekuensi hal itu di masa Nabi. Terus ada apa? Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Kalau tidak dikerjakan oleh Nabi, mengumpulkan mushaf tidak dikerjakan oleh Nabi. Dikerjakan oleh siapa? Utsman bin Affan. Tidak menjadi bid'ah. Baik. Terkait dengan ceramah tarawih ini, itu memang saya tanya ke sejumlah guru. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Cuman bagian tidak membolehkan, itu dia pandang ketidakbolehannya kalau dilakukan sebagai rutinitas khusus setiap hari. Atau setiap tahun seperti itu sebelum sholat dimulai. Dia ceramah. Jelas ya? Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau ceramah tarawih selepas sholat tarawih. Karena Nabi tidak pernah selepas sholat malam berzikir apapun kecuali hanya membaca Subhanal Malikul Quddus. Tidak ada beliau ceramah kepada sahabat dan seterusnya. Dan yang tidak boleh juga kalau dia ceramah antara dua rakaat tarawih. Antara di sela-sela sholat. Tapi di awalnya itu dilihat ya di awal itu. Ya, sore imam masjid misalnya di sholat isya, dia melihat manusia sedang berkumpul. Oh banyak orang. Ini jarang-jarang ini saya dapat kesempatan menceramai mereka. Ya, maka dia tidak enak dibilangin terikat dengan sholat tarawih. Ya sudah, dia gunakan waktu antara adzan dan qomat. Dia ceramai, dia kasih nasihat-nasihat. Itu nggak ada masalah. Itu dilakukan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kadang sebagian waktu beliau antara adzan dan qomat, kadang sebelum sholat tarawih. Ya, itu juga dipindah di selang-seling dipindah itu menunjukkan bahwa itu bukan kebiasaan tetap. Dan itu semuanya kedetailan para ulama. Jangan sampai masuk di dalam sifat apa? Sifat bid'ah. Tapi ada hal yang kadang dibolehkan. Dilihat sudut kemaslahatan di situ. Ya, baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah boleh saya tidak mendengarkan kultum sebelum taraweh, tapi saya gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran? Jazakallahu khair Ustaz, semoga kita diberikan kemudahan dan keikhlasan dalam ibadah di bulan suci nanti dan diberikan kebaikan waktu dan umur. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya, kultum sebelum atau setelah atau di tengah-tengah antara taraweh dan witir itu bukan rukun atau wajib salat taraweh. Bukan juga sunnah dalam arti warisan dari Nabi SAW. Itu kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hanya mengambil momentum karena orang pada ngumpul pada saat itu. Kapan lagi kita gunakan momen waktu yang sangat baik kecuali di waktu tersebut. Jadi berarti kalau kita tidak mendengarkan, apalagi kita memang nggak niat, kita cuma tarawih, maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Secara hukum asal, tidak mencederai tarawih kita. Hanya saja jemaah sekalian, lihat sisi-sisi lain. Yang pertama, misalnya kita perlu menjaga kondisi agar tidak fitnah atau tidak membuat orang tersinggung. Gitu loh. Misalnya, antum baca Quran, tapi posisi saf antum depannya penceramah persis gitu loh. Lo ada kayak begitu? Ada. Bayangkan, yang lain nyimak, antum aja baca Quran gitu loh. Terus yang ustadznya bicara di depan antum, kan gak sopan.
Terus juga jangan lupa ingat firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengar dengan seksama dan diam. Nah, artinya kalau mau seperti itu, hendaknya cari tempat di luar gitu, sehingga tetap menjaga adab kepada Allah, adab kepada Al-Quran yang dibacakan atau dikaji, dan adab kepada sesama umat Islam. Allah Ta'ala misal. Itu sisi kita jamaah. Sisi kita sebagai pengurus DKM, pastikan waktu tausiah atau durasinya tidak mendolimi jamaah. Karena ini bukan wajib, ini bukan rukun. Jadi ini hanya ngambil momentum aja. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau mau yang paling direkomendasikan adalah setelah taraweh, setelah witir gitu loh. Jadi orang udah bebas mau dengar silakan, ada urusan lain. Tapi kan memang kan strateginya antara taraweh dan witir ya, biar orang nggak pulang gitu, terpaksa mendengarkan. Boleh nggak? Pada dasarnya ya mengambil momentum boleh-boleh aja. Tapi kalau gitu jangan lama-lama. Tapi kan kultum Ustaz, iya kultum, tapi prakteknya kultum itu seringkali kuliah terserah antum. Jadi kultum sih kultum, setengah jam, 40 menit, ada 1 jam, kadang-kadang lebih lama kultumnya daripada tarawehnya gitu loh. Nah itu tidak hikmah Allah Ta'ala, walaupun kita tahu maksudnya niatnya baik dan ambil kesempatan, tapi jangan zalimi orang, Allah Ta'ala misal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Zulkarnain menjelaskan bahwa tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis menjadi bidah. Ada ketentuan yang harus diperhatikan, seperti apakah ada penghalang di masa Nabi atau tidak. Misalnya, pengumpulan musyaf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak dianggap bidah. Dalam hal ceramah sebelum salat tarawih, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang tidak membolehkan biasanya melihatnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dijadikan rutinitas khusus setiap tahun sebelum tarawih. Sedangkan jika ceramah dilakukan sebelum tarawih dalam konteks yang tidak mengikat dengan tarawih, seperti antara azan dan iqamah, maka hal ini dibolehkan. Misalnya, seorang imam melihat banyak jamaah berkumpul dan ingin menyampaikan nasihat tanpa menganggapnya sebagai bagian dari salat tarawih. Syekh Fauzan juga kadang melakukan ceramah sebelum tarawih, tetapi tidak sebagai kebiasaan tetap. Hal ini bisa dipertimbangkan dari sisi kemaslahatan, selama tidak menyerupai bidah. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.